Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, teman-teman mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel saya masih berkembang ya teman-teman. Pada konten sebelumnya nih teman-teman, saya update sebulan yang lalu tentang program akar ya teman-teman. Saya menumbuhkan akar baru karena dia akarnya masih belum penuh sekeliling ya teman-teman. Dan pada bulan ini teman-teman saya akan kita akan cek perkembangan akarnya terkini ya teman-teman ya. Kalau tidak salah saya judulnya itu teman-teman tips program akar dan daun kerdil ya teman-teman ya, sebulan yang lalu. Oke lah teman-teman, kita buka groundnya teman-teman ya. Ini saya ground karena sering kita buka-buka teman-teman, tidak saya berikan lumut, saya hanya berikan di dalamnya akar kadaka dan sedikit sabut kelapa untuk menjaga kelembapan dan merangsang pertumbuhan akar itu teman-teman. Dan ini saya pastikan dia tidak akan kering, tidak kering ya teman-teman ya. Jika dia mulai mengering saya siram. Ini minimal 1 kali 1 hari saya siram ya teman-teman ya. Karena ini tidak saya tempatkan di bawah ruangan terbuka teman-teman, maksudnya dia terkena matahari namun tidak terkena hujan. Jikalau hujan teman-teman, jadi kita wajib menyiramnya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai membuka akarnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akar kadaka teman-teman. Oh alhamdulillah. Oh ini hampir seluruhnya ini akar kadaka teman-teman. Saat itu saya lagi banyak akar kadaka dan sekarang akar kadaka saya sudah menipis teman-teman. Ini program akar tanpa media air ya teman-teman. Ini dari awal ini saya tidak memprogram media air. Kesimpulan saya, jika kita program dari awal dengan di media air teman-teman, nah itu kecil kemungkinannya bahan kita tuh dapat tumbuh besar teman-teman. Dapat tumbuh tua teman-teman ya, umurnya panjang. Itu kecil kemungkinan dari pengalaman saya yang sudah-sudah teman-teman. Karena saya mengambil kesimpulan jika kita memprogram dari awal akar kita di media air itu dia langsung manja teman-teman. Akar itu hanya tumbuh memanjang, nanti setelah panjang dia akan sangat sulit beradaptasi teman-teman dengan media tanah. Namun jika kita memprogramnya langsung di media tanah seperti ini teman-teman, seolah sampai tua dia kuat teman-teman. Ini salah satu perbedaan teman-teman ya, bahan bonsai kelapa yang sudah lumayan tua, di atas 3-4 tahun 5 tahun itu, jika dihasilkan dari bahan ngebolang teman-teman, itu akan sangat sulit dia ekspos akar. Karena jika bahan dongkelan itu rata-rata dia pasti terputus akarnya teman-teman. Nah ini salah satu bukti ini di program dari tunas ya teman-teman ya, dari awal, dari usia dini. Memang ini saya dapatkan waktu itu ngebolang kira-kira umur 2 atau 3 bulan ya teman-teman, masih berdaun 2 dan tunas 1 seingat saya teman-teman ya, bahan ini. Dan batok sudah terlepas teman-teman. Oke teman-teman, kita perhatikan akarnya. Alhamdulillah ini teman-teman. Hanya ada 1 akar tumbuh di sini teman. Yang di tempat kosong ini hanya ada 1 akar baru ini. Ini sepertinya waktu sebulan yang lalu sudah ada, tapi belum sampai ke tanah. Kita lihat saja di video sebelumnya teman-teman. Namun yang jelas ini baru nih teman. Nah ini sudah sampai ke tanah, ini sepertinya masih muda juga nih, masih sudah sampai ke tanah, ini udah panjang. Ini yang belum sampai ke tanah teman-teman, hanya sampai di sini dia teman-teman ya. Namun ini akar baru.
Wah, ini ada lagi akar baru teman-teman, belum juga sampai ke tanah, masih sampai di sini teman-teman. Alhamdulillah, di sini yang banyak akarnya tumbuh teman-teman. Namun tidak di tempat yang kosong, namun dia tumbuh di tempat yang sudah tumbuh teman-teman, di tempat yang sudah ramai akar. Namun alhamdulillah kita tetap bersyukur dengan banyak akar, otomatis bahan kita subur teman-teman. Lihat daunnya teman-teman, hijau kokoh teman. Ini karena akar banyak juga yang mencari nutrisi teman-teman ya. Dan sekalian ini sepertinya mesti kita sayat juga nih teman. Ini bisa kita bersihkan dulu sedikit teman. Itu tapis sepertinya sudah mesti kita sayat nih teman-teman. Kita buang sedikit tapisnya. Nampak merahnya teman-teman jika kena air ini. Akar-akar yang tua itu warnanya merah. Ini bisa kita bersihkan teman, lumut-lumutnya nih. Ini program mudahnya teman-teman ya, kita memprogram akar. Lihat teman-teman merahnya nih. Ini akar yang sudah maksimal tuanya teman-teman. Cuman yang kuning-kuning ini masih muda nih teman. Ini belum bisa kita ekspos lagi teman. Jika digosok seperti ini masih mengeluarkan kulit ari teman-teman. Itu artinya dia masih sangat muda. Nah, di sini yang belum ada akar teman-teman. Kembali kita program akarnya teman-teman. Ini di sini yang kosong ini. Kalian kita sirami lumutnya teman-teman. Untuk akar teman lumayan besar ini teman. Nah. Oke teman-teman, kita oleskan bawang merah sedikit teman di sini. Dan ini ada sedikit lumut teman-teman untuk menambah ini di dalam ini. Kita kembali oleskan separuh ini bawang merah teman-teman ya. Mumpung musim hujan teman-teman, kita masih berharap akarnya akan tumbuh teman. Ini usaha kita untuk merangsang akar ya teman-teman ya. Saya sudah terbiasa menggunakan bawang merah ini teman sebagai perangsang akar. Sepertinya hanya di sini yang kita sangat membutuhkan akar teman-teman. Sebelah sini kita sudah berhentikan saja mengolesnya. Nah, sini bolehlah teman-teman untuk menutupi ini akar ada mati nih satu. Kita oleskan akar yang mati ini. Untung hidup dia teman. Maksudnya untung bercabang kembali dia. Ini akar yang tua ini kita oleskan bawang. Nah, mudah-mudahan dia minimal dia mengeluarkan kembali akar serabut teman-teman ya untuk mencari makanan.
Jangan lupa teman-teman dukungnya untuk Eko Dharma Putra Bongkla. Dan cara like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Semoga dibalas dengan murah rezekinya, diberikan kesehatan, dan yang pasti selalu bahagia teman-teman. Taruh sini aja teman sisanya nih. Oke teman-teman, ini sepertinya bisa kita tambah sedikit lumut. Paling tidak ya untuk menambah media. Kita tutup aja, nanti memang nanti kembali akan saya ground lagi kembali ini teman-teman. Mohon kita beri saja ini lumut minimal untuk menambah media tanam teman-teman. Di dasar lumut ini ada tanah teman-teman ya. Ini lumutnya tebal teman, kita tidak perlu lagi memakai lumpur untuk melengketkannya. Langsung saja kita tempel sini teman-teman. Nanti kita siram. Ini kalau untuk kepentingan tertentu teman-teman, bisa aja kita ekspos nih teman, namun jangan dilangsungkan di bawah sinar matahari langsung ya teman. Ini sudah bisa kita ekspos untuk pajangan, bisa kita ekspos nih teman-teman. Kita berikan saja lumut di dalam ini teman-teman, minimal untuk menambah media tanah ya teman-teman. Ini saya dapatkan lumut tadi pagi teman-teman di rumah kerabat saya teman-teman, tempat biasa saya mencari lumut, namun agak sedikit kurang karena lumutnya sudah banyak saya ambil teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ini apa ya teman, tapisnya. Sepertinya mesti ada yang mesti kita sayat nih teman, tapisnya. Nah ini teman-teman, ini sudah saya perlakukan ekstrim teman-teman. Lihat pangkal batang ini sudah tidak ada lagi terlihat tapis teman-teman. Sedikit unik teman-teman ya dari tampilan bonsai yang lain ya teman-teman ya. Bonsai yang koleksi teman saya itu rata-rata ini tidak sampai ke bawah di sayatnya teman-teman. Selaput pembungkus pelepah ini hanya dibuang tapisnya saja, namun tidak dicabut sampai ke pangkal. Nah, itu rata-rata teman-teman ya. Beberapa orang teman saya punya koleksi juga, namun tidak seperti ini teman-teman. Nah, dia katanya ngeri teman-teman menyayat seperti ini karena pernah dicobanya itu banyak yang patah katanya teman-teman. Banyak patah dan berisiko tergores. Ya itulah kita membuat bonsai, kita harus berani mengambil risiko, maka dari itu kita lebih sedikit telaten. Seperti ini teman-teman, ini bekas tertusuk ya teman. Namun jika tertusuk ini memang dia tidak mau hilang, namun bukan berarti bonsai kita ini kiamat teman-teman ya. Kita masih bisa menunggu daun yang selanjutnya. Bismillah, kita buang nih teman-teman ya. Cara pembuangannya gampang saja teman-teman, kita tidak perlu menyayat pun bisa, ini kita urut-urut saja dulu teman. Namun jangan terlalu kuat ya teman-teman ya. Kita mengurut bukan untuk memekarkannya, namun kita memberi spasi untuk pengambilan tapis ini teman-teman. Ini belum kita buang sampai ke bawah, kita tidak perlu menyayatnya teman-teman, kita cukup mengambil seperti ini. Namun jika kulitnya tergores seperti ini teman, kita beri saja toren sedikit sini teman, tidak tanpa tekanan ya teman, agar tapis ini tidak melebar sampai ke pelepah. Nah. Hop. Kita tengok sebelah ini. Nah, ini teman. Nah, kita tarik teman ya. Oke, sampai di sini dulu saya teman-teman. Ini belum bisa sampai ke bawah teman.
Karena jika sampai ke bawah ini, maka pelepah tidak mau lagi tumbuh. Nah, ini pelepah sudah kelihatan teman-teman. Nah, kita biarkan saja dulu sampai di sini. Ini tapis bisa kita buang ataupun kita biarkan. Kita buang saja teman-teman. Oke. Nanti kita tunggu perkembangan teman-teman, dan ini bisa kita abu-abu ini teman-teman, abu tapis ini, karena kita mengkerdilkannya, dia mekar dari dini ya teman-teman. Ya belum waktunya mekar, sudah kita buat mekar. Ini kita bersih-bersihkan teman. Sekalian dia mempercepat ini mekar daun-daunnya ini teman. Oke teman-teman, ditunggu perkembangan selanjutnya teman. Sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.